Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Orang India kasta kedua tiba-tiba menyerang keluarga Xavier dan menyandera anak-anak mereka. Salah satunya bahkan dilenyapkan di depan mata mereka. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6860 sampai 6864. Chapter 6860. Kabarnya, insiden ini disebabkan oleh pemberontakan militer internal di India. Kasta pertama yang awalnya memiliki kekuatan kekaisaran yang stabil, entah kenapa kekuatannya menjadi menurun. Kasta kedua yang menguasai tentara ilahi meraih kemenangan besar dalam beberapa hari. Untuk mendanai keuangan tentara, mereka menyita beberapa tambang emas di perbatasan yang telah lama disewakan kepada negara H untuk pembayaran militer. Dan pemilik tambang emas ini adalah keluarga Xavier. Mendengar beberapa kata Reinhardt, Harvey York dapat membayangkan perubahan apa yang terjadi di India dalam beberapa terakhir. Awalnya, India adalah negara dengan tingkatan yang berbeda. Sekarang kasta pertama dan kasta kedua, yang merupakan kelas penguasa, terpecah, dan konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi semua pihak. Hanya mengambil kepemilikan beberapa tambang emas, tidak akan merugikan keluarga besar seperti keluarga Xavier kan? Harvey York berkata setelah memikirkannya. Tuan muda York, kamu sepertinya tidak tahu. Reinhardt melanjutkan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar bisnis keluarga Xavier di luar negeri dilakukan di India. 70% industri keuangan dan industri teknologi India dikendalikan oleh keluarga Xavier baik secara eksplisit maupun diam-diam. Bagi kasta kedua di India, tindakan terhadap tambang emas itu hanyalah permulaan. Kemudian, mereka mengirim pasukan dan langsung merebut saham pengendali di perusahaan keluarga Xavier di India. Anggota penting keluarga Xavier yang dikirim ke luar negeri ditangkap hidup-hidup atau ditembak mati di tempat. Meskipun keluarga Xavier merespons dengan cepat dan memiliki rencana untuk segera menanganinya. Tapi itu tidak bekerja dengan baik. Tapi itu normal. Lagi pula, ini bukan negara H, tapi India. Karena itu, Reinhardt menarik napas lagi. Baru kemarin, India mengirim orang ke Walsing untuk bernegosiasi dengan keluarga Xavier. Menurut mereka, ratusan keponakan penting dari keluarga Xavier telah jatuh ke tangan mereka. India meminta keluarga Xavier untuk secara langsung mentransfer kepemilikan semua aset luar negeri. Selain itu, mereka juga meminta $7 miliar untuk dapat melepaskan mereka semua. Jika tidak terpenuhi, maka mereka akan melenyapkan mereka. Reinhardt selesai berbicara dalam satu nafas, tapi Harvey York terkejut untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bajing India akan begitu berani. Tidak apa-apa menyita semua orang dan barang milik keluarga Xavier. Beraninya mereka datang ke rumah keluarga Xavier untuk membuat keributan dan memeras. Apakah mereka terlalu melebih-lebihkan kekuatan sendiri? Atau apakah mereka ingin melenyapkan keluarga Xavier? Harvey York mengerutkan kening, dan berkata, India sangat sombong dalam berbicara dan melakukan sesuatu di Walsing. Apakah tidak ada yang berbicara untuk keluarga Xavier? Bahkan sebagai pembawa damai. Reinhardt mendengus, dan berkata, Tuan muda York, ada sesuatu di dunia ini yang disebut melempar batu ke dalam sumur. Di tahun-tahun ini, tidak banyak orang yang memberikan arang tepat waktu, tetapi banyak orang yang menambahkan lapisan gula pada kue. Lagi pula, keluarga Xavier adalah yang terlemah di antara 10 keluarga teratas. Jika keluarga top lainnya ingin dipromosikan, mereka harus menjatuhkan keluarga Xavier. Jadi, kali ini insidennya akan sangat besar. Di satu sisi, itu karena India bertindak tidak hati-hati. Di sisi lain, beberapa keluarga top di negara ini tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sederhananya, situasi keluarga Xavier tiba-tiba menjadi sangat sulit kali ini, dan ada berbagai alasan. Chapter 6861. Harvey York mengerutkan kening, dan berkata, Untuk masalah sebesar itu, apakah tidak ada seorang pun dari pihak negara H yang akan maju untuk menekan orang-orang India? Tyson Wood mendengus, dan berkata, India menggunakan kekuatan Kementerian Perang. Pasukan biasa mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Jika kamu benar-benar ingin bergerak, aku khawatir kamu harus pergi ke Kementerian Perang. Di antara 7 tim khusus dari negara H, jika ada tim yang dikirim, diperkirakan mereka tidak menakuti para bajing itu, tetapi membantu India untuk memperbaikinya. Tentu saja, jika batalion kam pedang dapat bergerak, semua ini tidak perlu terjadi. Selama puluhan prajurit raja pergi ke perbatasan, masalah ini akan diselesaikan, tapi... Tyson Wood berhenti sejenak dan menatap Harvey York dengan malu. Karena insiden Harvey York sebelumnya, Ethan Hunt mengirim pasukan untuk memobilisasi pasukan ke Wasteland. Akibatnya dia dikandangkan oleh Kementerian Perang selama 2 hari terakhir. Sekarang kecuali ada perintah dari Kementerian Perang, maka Ethan Hunt dapat memerintahkan pengiriman pasukan, dan konsekuensinya tidak akan ditanggung olehnya lagi. Tentu saja, jika Harvey York memberi perintah,
mengingat karakter Ethan Hun, dia pasti akan melakukannya secara langsung. Tapi masalahnya, kalau begitu, Harvey York akan terjebak dalam ketidakadilan. Bip bip. Pada saat ini, ponsel George Zabel tiba-tiba bergetar hebat. George Zabel dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan setelah sekilas, sudut matanya sedikit berkedut, lalu dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda York, ada berita dari keluarga Xavier. Mereka bilang orang-orang India pergi ke rumah Xavier untuk membuat masalah lagi. Mereka juga mengancam jika mereka tidak bekerja sama dalam transfer aset dan tidak memberikan uang, mereka akan mulai melenyapkan orang. Dan, kata mereka, selama keluarga Xavier tidak menierahkannya, mereka akan melenyapkan satu orang setiap jam. Ngomong-ngomong, ada banyak sandera dari keluarga Xavier di tangan mereka. Itu cukup bagi mereka untuk melenyapkannya secara perlahan. Mendengar apa yang George Zabel katakan, wajah semua orang yang hadir sangat jelek. Mereka sudah lama terbiasa melihat Yvonne Xavier sebagai wanita Harvey York. Apa perbedaan antara menamparkan wajah keluarga Xavier dan menamparkan wajah Harvey York? Tuan Muda York, apakah kamu mau? Reinhardt ragu-ragu sejenak. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya, lalu berkata dengan tenang. Ayo pergi. Aku tidak akan makan makanan ini untuk saat ini. Bawa aku ke rumah keluarga Xavier. Aku ingin melihat seberapa sombongnya beberapa India itu. Jam 6 sore, waktunya makan malam. Itu seharusnya adalah waktu ketika semua orang duduk bersama dengan cangkir yang saling terkait, tetapi saat ini sepertinya agak tegang. Di aula rumah keluarga Xavier, banyak meja dan kursi ditendang ke tanah. Puluhan pria dan wanita dengan kulit kuning gosong dan bau kari duduk di sofa. Hanya saja, meskipun mereka duduk di sofa yang indah dengan duri besar. Tapi entah kenapa, itu membuat orang merasa tidak nyaman secara psikologis hanya dengan melihatnya. Namun, orang India ini tidak memiliki kesadaran diri sedikitpun. Mereka semua melihat ke kiri dan ke kanan saat ini, dan ada keserakahan yang tak terselubung di mata dan wajah mereka. Dan di seberang orang India ini, ada juga puluhan orang yang berdiri dengan wajah jelek. Orang-orang ini dipimpin oleh Nason Xavier, dan sisanya adalah pejabat tinggi keluarga Xavier. Mereka termasuk orang-orang besar yang bisa membuat Wolsing gemetar 3 kali hanya dengan menghentakkan kaki. Tetapi pada saat ini, di depan orang India ini, entah kenapa mereka tampak sangat memalukan. Chapter 6862. Rombongan orang India itu dipimpin oleh seorang pria berjubah emas. Rambutnya pendek dan keriting. Meskipun tubuhnya berbau kari yang kuat, dia lebih terlihat seperti seseorang dalam lapisan mariakat yang lebih tinggi. Dia memegang cerutu tebal di tangan kirinya, dan sambil mengisap, dia duduk di sofa kayu rosewood yang mahal yang seharusnya menjadi tempat Nason Xavier. Masih obsesi dan nafsu di matanya, saat melihat para wanita dari keluarga Xavier. Terutama ketika dia melihat Yvonne Xavier dan gadis-gadis lain, gairah di matanya semakin menyala. Harus diakui bahwa postur dan ekspresinya benar-benar sangat menjijikan. Dan di samping pria India yang menjijikan ini, Harvey York juga melihat seorang wanita yang pernah ditemuinya di Floatwell, Zoe Garcia. Wanita ini sepertinya sudah lupa betapa dia sangat menderita saat berhadapan dengan dari Harvey York saat itu. Dia juga mungkin sudah lupa bahwa karena Harvey York, dia berdiri di sisi berlawanan dari orang India. Pada saat ini, dia tidak lagi mengenakan pakaian tradisional India, tetapi mengenakan gaun yang dimodifikasi dengan stoking jala putih. Seiring dengan gerakannya, dia terlihat sangat mendebarkan hati. Wajah Zoe Garcia penuh ketidakpedulian, seolah-olah dia tidak peduli dengan semua yang ada di depan matanya. Dia sepertinya tidak memiliki rasa kagum sedikitpun pada negara-negara H. Tetua Xavier, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentang itu. Pada saat ini, pria India berjubah emas mengembuskan asap, dan wajahnya penuh kesombongan dan dominasi. 1 jam hampir tiba. Jika kamu masih tidak dapat menyetujui permintaan kami, maka kami akan membuka perangkat lunak siaran langsung dan melenyapkan anggota keluarga Xavier. Tentu saja, untuk menunjukkan penghormatan kami dapat memintamu untuk menentukan siapa yang akan dibunuh terlebih dahulu. Selama kami melenyapkan anggota keluarga Xavier, bagi kami itu tidak masalah. Saat mengatakan ini, pria berjubah emas itu melambaikan tangannya. Segera seseorang membuka perangkat lunak siaran langsung dan meletakkannya di atas meja. Di layar, ratusan anggota keluarga Xavier terlihat diancam dengan senjata api di dahi mereka. Masing-masing dari mereka memiliki nomor di dahinya. Ayo Tuan Xavier, pilih salah satunya. Karena kamu tidak dapat menyetujui permintaan kami, mengapa kami tidak mencobanya dengan kami? Apakah kami berani atau tidak, melakukan sesuatu kepada orang-orang negara H? Ngomong-ngomong, kalian orang negara H terbiasa tidak melihat peti mati. Adalah hal yang baik untuk melenyapkan yang pertama dan memberitahumu metode kami. Berbicara tentang ini, pria berjubah emas memiliki ekspresi muram di wajahnya. Nason Xavier memiliki wajah cemberut dan tidak berbicara.
Anggota tingkat tinggi dari keluarga Xavier yang hadir semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Yang ada di layar semuanya adalah anak-anak keluarga Xavier, dan masing-masing dari mereka dibudidayakan dengan hati-hati oleh keluarga Xavier dengan pengorbanan yang besar. Mereka harus memilih satu untuk mati duluan. Bagaimana mungkin mereka akan memilih? Selain itu, para pejabat tinggi ini juga melihat bahwa orang-orang India ini berencana untuk melenyapkan semua orang. Lagi pula, jika manajemen senior keluarga Xavier benar-benar membuat pilihan, maka keluarga Xavier mungkin akan tercerai-berai. Apa? Tidak bisa membuat pilihan? Bagaimana kalau begini saja? Sekarang tepat jam 6. Mari kita pilih nomor 6 untuk angka keberuntungan. Sambil berbicara, pria berjubah emas segera memberi isyarat. Chapter 6863. Mengikuti gerakannya, pada layar tablet, seseorang menarik anak laki-laki keluarga Xavier dengan nomor 6 di dahinya dan melemparkannya ke depan layar. Kemudian seseorang menarik pelatuknya. Dor! Cairan merah dan putih langsung terciprat dan membuat noda di layar. Ekspresi para petinggi keluarga Xavier langsung lebih menjadi jelek. Jelas mereka tidak menduga orang-orang India ini benar-benar berani melakukan tindakan langsung seperti itu. Sejumlah wanita keluarga Xavier memiliki wajah pucat saat ini hingga membuat mereka hampir pingsan. Bart Garcia, apakah kasta kedua berencana untuk bertarung habis-habisan dengan keluarga Xavier? Keluarga kami telah berinvestasi di India selama bertahun-tahun dan membantumu menyelesaikan banyak masalah di sana. Dan kami juga sudah menyumbang dalam bentuk amal untuk waktu yang lama. Kami tidak pernah menyakiti orang-orang atau negaramu. Namun, kamu tidak hanya menyerang keluarga Xavier, tetapi juga berusaha menduduki tambang emas dan perusahaan keluarga kami. Sekarang, di depan begitu banyak anggota keluarga Xavier, kamu menembak dan melenyapkan anak-anak kami. Percaya atau tidak, kami akan melawanmu dan kami tidak akan pernah menyerah. Yvonne Xavier berjalan keluar dengan ekspresi tenang saat ini, lalu melambaikan tangannya. Diiringi dengan gerakannya, sejumlah elit keluarga Xavier berjalan keluar dari segala penjuru dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Walsing Xavier selalu bertindak di langit-langit negara H. Sekarang sangat tidak masuk akal untuk diinjak oleh orang-orang India belaka. Jika masalah ini terungkap, bagaimana keluarga Xavier akan berjalan di masa depan? Wah! Wah wah! Seperti yang diharapkan dari 10 keluarga teratas di negara H. Bahkan jika itu adalah dasar dari keberadaan, kekayaan latar belakang ini berada di luar imajinasi orang-orang India. Bart Garcia mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan, dengan kekaguman yang dibuat-buat di wajahnya. Sarkasme dan penghinaan jelas yang tak terkatakan muncul di sana. Namun, jangan lupa, berapa banyak dari kalian yang masih berada di tangan kami? Selama keluarga Xavier berani menyentuh selai rambut kami, 10 keluarga Xavier akan mati untuk membayar kami. Sebelum datang ke negara H, kami telah menghitung bahwa meskipun kami semua yang hadir sudah mati, keluarga Xaviermu akan membayar 10 kali lipat. Kami tidak akan rugi apa-apa. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Bart Garcia memandang Yvonne Xavier dari atas ke bawah. Dia tidak hanya mendecakkan lidahnya, tetapi juga mengungkapkan ekspresinya. Yvonne Xavier mengerutkan kening. Saat dia akan melanjutkan berbicara, Nason Xavier melangkah maju, melambai untuk menghentikan kelompok anggota keluarga Xavier. Kemudian dia menyipitkan mata ke Bart Garcia tidak jauh dari sana, dan berkata dengan tenang. Bart Garcia, kamu adalah anggota dari kasta kedua di India, dan kamu dapat dianggap sebagai anggota kelas atas. Semua orang yang ada di lingkaran ini memahami sebuah kebenaran. Itu adalah Feng Shui berbalik, 30 tahun ke timur, 40 tahun barat. Sekarang kamu bersikap bahwa kamu melakukan segalanya dengan benar. Apakah kamu tidak takut pembalasan akan datang dalam beberapa hari? Kamu harus percaya bahwa semakin kamu melangkah terlalu jauh sekarang, ketika hari itu tiba, akhirmu akan semakin menyedihkan. Patua, apakah kamu mengajariku sesuatu? Bart Garcia tampak menghina. Semua orang adalah aktor. Bukankah menurutmu terlalu naif untuk menggunakan hal-hal seperti sebab dan akibat untuk menggertak orang? Selain itu, kasta kedua kami bahkan lebih berani dari kasta pertama. Sebaliknya, apakah kami akan peduli dengan ancaman kecilmu? Aku tidak peduli dengan semua itu. Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi. Ratusan anak keluarga Xavier, apakah kamu ingin mereka mati atau hidup? Chapter 6864. Jika kamu ingin mereka mati, katakan saja, dan aku akan menyiarkannya sekarang juga. Jika kamu ingin mereka hidup, yang kamu lakukan hanyalah menyetujui permintaan kami. Dengan cara ini, kamu akan segera melihat mereka akan dikembalikan dengan hidup-hidup. Saat Bart Garcia mengatakan ini, dia mendengus dingin. Sejujurnya, kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak dapat mengambil semua asetmu di India dengan cara apapun. Jika itu masalahnya, mengapa tidak menyerah saja dan bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan formalitasnya?
Lalu memberi kami 50 miliar dolar sebagai sumbangan. Siapa tahu kita mungkin memiliki ruang untuk kerjasama di masa depan. Nason Xavier berkata dengan acuh tak acuh. Tidak semua orang bisa lolos begitu saja setelah mengambil barang-barang kami. Adapun 50 miliar. Apakah kamu pikir kami mencetak uang di sini? Apakah kamu tahu berapa jumlah 50 miliar dolar? Permintaanmu benar-benar tidak masuk akal. Bart Garcia melengkungkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia tidak perlu berbicara, karena Zoe Garcia sudah ada di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Xavier, sebenarnya kami ada di sini karena kami mengharapkan kedua belah pihak dapat bekerja sama secara terbuka dan jujur. Kami berharap keluarga Xavier dapat meletakkan aset di atas meja untuk negosiasi dan tidak bertindak keras kepala. Properti keluarga Xavier di India sebenarnya tidak ada yang tersisa. Sekarang telah jatuh ke tangan kasta kedua kami, tidak ada kemungkinan untuk merebutnya kembali. Adapun 50 miliar, kami tidak membutuhkan uang real. Kamu hanya perlu menyerahkan saham perusahaanmu yang terdaftar di India. Setelah itu, kami akan segera mengirim semua orang kembali. Tentu saja, jika kamu masih ingin berinvestasi di India kami juga akan menyambutnya di sini. Perusahaan yang telah kami ambil semuanya dapat dioperasikan untuk bekerja sama denganmu. Tentu saja, menurut hukum India, kamu tidak dapat mengambil keuntungan yang telah kamu hasilkan. Namun, kamu dapat berbelanja dan membeli barang-barang di India. Bahkan, kamu bisa mendaftar untuk menjadi orang kasta tinggi yang hebat di India. Lihat, ketulusan kami. Zoe Garcia mengucapkan kata-kata yang sangat tidak tahu malu ini. Zoe Garcia, kalian orang-orang India sangat tidak tahu malu. Yvonne Xavier berbicara dengan dingin saat ini. Menggunakan kekerasan untuk menyita aset dan properti kami di India. Sekarang kamu masih ingin mendapatkan saham dari perusahaan yang terdaftar itu. Apakah kamu mencoba menghapus semua pencapaian bisnis keluarga Xavier di India selama bertahun-tahun? Setelah semua ini, beraninya kamu mengundang kami untuk terus berinvestasi di India. Keuntungan dari pembayaran tidak boleh diambil. Kami dapat memiliki kesempatan untuk menjadi orang kasta tinggi dari India. Kalian orang-orang India, apakah kalian bermimpi? Atau kalian suka berfantasi bahwa kalian adalah negara terkuat di alam semesta? Katakan, apakah kamu tidak merasa malu dan konyol? Aku akan memberitahumu. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk melepaskan anggota keluarga Xavier. Kembalikan barang-barang milik keluarga Xavier. Kalau tidak, keluarga Xavier akan melawanmu sampai akhir. Keluarga Xavier tidak hanya memiliki banyak aset di India, tetapi juga banyak aset di negara H. Masalah besar kami adalah menjual semua aset, dan kemudian menyewa pembunuh untuk melawanmu sampai akhir setiap hari. Aku ingin melihat, siapa yang akan bertahan pada akhirnya.